Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Kakak-kakak kelas 6, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Walaupun kalian belajar dari rumah, semoga tidak menyurutkan semangat kalian. Nah, hari ini Bunda Evi akan membawakan materi tema 1, subtema 3. Perhatikan materi yang akan Bunda Evi sampaikan berikut ini. Materi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kita tinggal di negara yang kaya dengan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Karena banyak dimanfaatkan, banyak hewan dan tumbuhan yang menjadi langka. Oleh karena itu, kita perlu melakukan usaha untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan langka. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang langka, perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, apa yang terjadi dengan perubahan fungsi hutan yang terjadi pada gambar? Ya, hutan berubah fungsi menjadi gedung-gedung. Nah, bagaimana ya dengan nasib hewan-hewan yang masih hidup di hutan? Ya, pastinya hewan akan mati, karena hutan tempat sumber hewan mendapatkan makanan dan juga sebagai habitat atau tempat tinggal hewan. Selanjutnya, penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang sudah mulai langka dijumpai. Bahkan sebagian dianggap punah. Nah, anak-anak, ada beberapa penyebab kepunahan hewan atau tumbuhan, antara lain yang pertama, perburuan liar, yang kedua, perdagangan liar, yang ketiga, pembalakan liar, keempat, kebakaran hutan, yang kelima, pembangunan permukiman, dan yang keenam, dianggap sebagai hama. Yang pertama yang akan Bunda Evi jelaskan yaitu perburuan liar. Perburuan liar yang dilakukan oleh manusia berakibat punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Kita bisa lihat gambar, ini hewan mati karena diburu oleh manusia. Yang kedua, perdagangan liar. Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan hewan atau tumbuhan langka mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan keduanya. Makin langka hewan atau tumbuhan tersebut, maka makin mahal harganya. 3. Penebangan liar dan pembakaran hutan. Penebangan liar dan pembakaran hutan untuk membuka lahan atau mengambil kayu mengakibatkan hewan kehilangan habitatnya. Akibatnya, hewan dan tumbuhan akan mati dan terancam punah. Yang keempat, pembangunan permukiman. Makin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan makin tingginya kebutuhan akan tempat tinggal. Konsekuensinya, manusia akan membuka hutan menjadi lahan permukiman. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitatnya atau tempat tinggalnya. Nah, ini gambar manusia yang membuka hutan untuk lahan permukiman. Yang kelima, dianggap sebagai hama. Seringkali hewan liar dianggap sebagai hama oleh manusia. Oleh karena itu, banyak manusia yang membasmi. Padahal, manusialah yang telah mengganggu habitat atau tempat tinggal mereka. Nah, apa saja sih usaha untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan? Yang pertama, dengan pelestarian in situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Nah, pelestarian in situ ini dibagi menjadi dua. Ada suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, suaka alam dibagi menjadi dua, cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga, ada taman nasional, ada taman hutan raya, dan taman wisata alam. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pelestarian ex situ dibagi menjadi tiga, ada rehabilitasi, ada penangkaran, dan yang ketiga, budidaya tumbuhan. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Misalnya, pelestarian komodo di Pulau Komodo dan badak bercala satu yang berada di ujung pulau. Selanjutnya, pelestarian in situ dibagi menjadi dua, suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah,
Suaka alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama cagar alam. Cagar alam yaitu daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Contohnya, cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Tempat ini khusus melindungi bunga Rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Yang kedua yaitu Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya, Suaka Margasatwa Pulau Rambut yang berada di Teluk Jakarta untuk melindungi jenis burung. Selanjutnya yaitu kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang sesuai dengan ekosistem aslinya. Taman Nasional ini dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Contohnya yaitu Taman Nasional Waikambas yang berada di Provinsi Lampung yang di dalamnya merupakan ekosistem gajah dan badak. Yang kedua yaitu Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya yaitu kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan. Nah, contohnya yaitu Kebun Raya Bogor. Dan yang ketiga yaitu Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya yaitu Pulau Kembang yang berada di Kalimantan. Usaha pelestarian tumbuhan dan hewan selanjutnya yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, pelestarian ex situ ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama rehabilitasi, yang kedua penangkaran, dan yang ketiga yaitu budidaya tumbuhan. Rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang lahir bukan dari habitat aslinya. Nah, misalnya di kandang piaraan, contohnya Pusat Rehabilitasi Orangutan yang berada di Taman Nasional Bukit 30 yang berada di Jambi. Yang kedua, penangkaran. Penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contohnya, penangkaran penyu yang berada di Banten dan penangkaran buaya yang berada di Papua. Yang ketiga, yaitu budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan dilakukan di dalam kebun botani atau tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu anggrek hitam yang berada di Kalimantan. Anak soleh solihah, cukup sekian materi yang Bu Delvi sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Bu Delvi sampaikan pada hari ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bu Delvi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.